Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Kita break sebentar dari postmodern. Ambil nafas ke timur. Kalau pakai bahasa timur, barat itu yang, kalau timur itu yin. Jadi kalau barat itu lebih banyak pakai otak kanan, sementara timur banyak pakai otak kiri. Oke, bismillah, kita mulai kajian kita tentang timur. Tapi pertama-tama saya ingin penjernihan istilah dulu. Kenapa kok disebut timur? Ini istilah yang agak ambigu ya sih. Timur itu arah mata angin ya. Timur itu kalau di peta itu bagian kanan ya. Iya, yang atas kan utara, yang kanan timur. Kalau secara kultur, dulu waktu di filsafat Islam banyak saya singgung, timur itu adalah tempat pencerahan. Karena di timurlah matahari terbit, tenggelam di barat. Maka ada gium kalau timur itu simbol cahaya, barat simbol kegelapan. Jadi timur itu simbol pencerahan, kalau barat adalah simbol dari puncak peradaban. Oke, itu secara kultur itu. Kalau secara politik, timur kalau bagi Eropa ya negara jajahan. Kayak Indonesia ini kan termasuk timur. Atau Eropa sendiri juga kenal timur. Kalau di Eropa, timur itu biasanya menunjuk pada negara-negara yang cenderung komunis, negara-negara yang tergabung di Pakta Warsawa. Kalau dulu, sekarang sudah nggak ada, yang dipelopori Uni Soviet dan kawan-kawan. Uni Soviet yang bisa menandingi NATO. Sekarang NATO kan nggak ada tandingannya. Kalau dulu ada Pakta Warsawa. Jadi dunia hari ini berat sebelah. Kalau pakai teorinya Hegel, maka kebenaran-kebenaran versi Pakta Warsawa, kebenaran versi komunis itu bagi kamu infonya sangat sedikit. Karena kita berat sebelah, ketemunya cuma dunia versinya NATO. NATO nggak ada tandingannya. Jadi seolah-olah hari ini yang benar itu ya dunia yang kayak gitu itu, yang lain enggak. Nah, itu secara politik. Oke, jadi timur hari ini yang kita maksud adalah pemikiran-pemikiran yang berasal dari dunia timur. Kadang-kadang timur itu disimplifikasi yo Asia dalam prakteknya. Afrika apa enggak ada, Pak? Afrika beberapa mungkin bisa masuk, misalnya peradaban-peradaban Mesir. Tapi timur itu secara aklamasi diam-diam, kalau kalian lihat filsafat timur, isinya biasanya Cina, India, Jepang, negara-negara Asia Timur. Persia ada tapi tidak banyak. Islam pasti ada. Islam itu kan juga timur, orang menyebutnya filsafat Timur Tengah, Buddhisme, India, dan yang sejenis itulah. Jadi cara berpikir khas dunia bagian timur, yang nanti beda dengan dunia bagian barat. Kalau diklasifikasi nanti kayak gini, secara umum. Tambahan terakhir itu filsafat Jawa tak tambahi dewe. Ada Taoisme, Cina, Konfusianisme, Sintoisme, legalisme, Maoisme. Itu yang mainstream Asia Timur. Tiongkok, Jepang. India ada Hinduisme, Buddhisme, Sikhisme, Jainisme. Persia kita kenal Zoroastrianisme, Manikeanisme, Mazdakisme, Zurfanisme, Bahaisme. Islam Masaiyah tidak masuk, karena Masaiyah adalah timur sih aktor-aktornya, tapi gayanya gaya barat, pengaruh Aristoteles sangat kuat. Maka kalau di Islam lebih dikenal Avicennisme. Avicennisme itu pemikirannya Ibnu Sina yang fase falsafatul masyrik, filsafat timur. Iluminasionisme Suhrawardi, transenden filosofinya Mula Sadra. Jangan lupa juga filosofi of kalam. Jangan dikira Mu'tazilah Asy'ariyah itu bayan saja. Mereka juga filsafat yang luar biasa, khas mereka. Dan yang terakhir Sufisme, Rumi, Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan kawan-kawan kan juga punya gagasan-gagasan filosofis yang luar biasa. Dan Jawa sebenarnya mungkin juga yang luar Jawa tidak terima ya, nanti ada filsafat Melayu misalnya,
Mungkin ada. Atau yang mana, boleh kamu bikin aja sendiri. Semua pikiran timur bisa masuk. Wong itu kan kategorinya bukan kategori eksak 1 tambah 1 2. Oke, tuh filsafat timur ya. Jadi kurikulumnya timur itu nanti itu. Oke, ini yang jadi pertanyaan orang. Pemikiran timur itu apa layak disebut filsafat? Jangan-jangan itu cuma kepercayaan saja. Jangan-jangan itu agama dalam tanda petik. Ada Buddhisme kan, kamu ngertinya Buddhisme, Hinduisme, Sintoisme, Sikhisme itu kan agama, bukan filsafat. Seandainya ada pemikirannya pun ya datangnya belakangan. Awalnya agama. Nah, itu kan yang sering digugatkan pada filsafat timur. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya karena banyak orang melihat filsafat pemikiran-pemikiran timur itu tidak sistematis. Kalau barat itu kan tertib. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Pikirannya tokoh ini tentang epistemologi. Kalau tokoh ini tentang ontologi. Kalau tokoh ini selalu gitu. Barat itu tertib. Tapi kalau coba kalian baca kitab-kitab timur, itu campur aduk, tidak karu-karuan. Hanya orang luar biasa yang bisa menggali, mencermati, terus memilah-milah satu-satu. Bukalah tahu De Jing, bukalah kitab babon-babon timur itu, isinya mesti campur. Cara mikir, cara hidup, mana etika, mana estetika, wis pokoknya campur dari siji. Dan itu yang bikin orang barat, masa kayak gini disebut filsafat? Apa iya? Itu tidak pernah dibahas secara kritis, pokoknya dipercaya begitu saja. Oke, jadi sistematikanya agak acak. Kemudian cara berpikirnya sering-sering tidak runtut, sehingga orang harus jeli, harus teliti. Jadi kenapa banyak orang ragu-ragu itu filsafat apa tidak? Karena gayanya, modenya di sisi itu. Tapi di sisi muatan, di sisi reflektif, kontemplatif, timur luar biasa. Tidak ada yang tidak bilang bahwa timur jauh lebih dalam daripada barat dalam melakukan refleksi. Barat itu kan hanya mandek di dunia empiris dan dunia rasional. Kalau timur tidak berhenti di situ. Nanti kita lihat ketika kita masuk Taoisme, ketika kita masuk Konfusianisme. Sekarang kita lihat. Ini gambaran umumnya. Yang pertama, timur secara umum epistem yang dikembangkan adalah nurani, intuisi. Beda sama barat. Kalau barat, akal dan empiris. Jadi orang timur masuk lebih dalam, memahami sesuatu pakai nurani, epistemnya kebanyakan. Maka nanti hampir semua pikiran-pikirannya sangat dekat dengan dunia etika dan estetika. Yang kedua, sikap terhadap alam. Bedanya sama barat, orang barat memposisikan dirinya di atas alam semesta. Kalau orang timur, filsafat timur, itu memposisikan dirinya di tengah alam semesta. Kita bagian dari alam semesta. Kalau orang barat, kita adalah penguasa alam semesta. Kita yang mengatur alam semesta. Kita yang dominan di alam semesta. Itu barat. Jadi kalau di barat, berhadapan dengan alam itu logikanya I and you. Kalau orang timur, I and we. Jadi aku sama lingkungan sekelilingku itu bagian yang tidak terpisahkan. Tapi kalau barat, lingkungan sekelilingku itu objek dan aku subjek. Cara berpikirnya subjek objek. Itu sikapnya terhadap alam. Yang ketiga, karena memposisikan diri di tengah alam semesta, maka cita-cita hidupnya orang timur itu harmonis, tenang, tentrem. Beda sama barat. Jadi puncak kebahagiaan orang timur itu kalau sudah batinnya tentram, tenang, dan nggak usah nyari perkara lagi. Kalau barat kan nggak. Puncak kebahagiaan kalau progres, semakin maju, semakin maju, semakin maju. Itu bedanya. Terus status manusia. Manusia adalah
sosok individu di tengah masyarakat. Secara umum orang timur itu melihat tenangnya individu itu berdasarkan tenangnya lingkungan sosial, lingkungan biotik abiotiknya. Dan lingkungan biotik abiotik itu akan tenang ya kalau dirinya sendiri juga tenang. Jadi ini ada hubungan sirkuler timbal balik antara manusia dan sekelilingnya. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri, karena dengan dirinya sendiri baik ya otomatis lingkungan juga baik, karena nanti setiap orang memperbaiki kan semuanya jadi apik. Itu gaya timur sudah. Seolah-olah individual tapi sebenarnya untuk kepentingan sosial. Beda dengan individualitasnya barat. Kalau barat individual dan kebebasan untuk kepentingannya sendiri-sendiri dalam konteks karena dia orientasinya kemajuan, maka konteksnya biar semakin maju apa? Ya berlomba pinter-pinteran, berlomba sugih-suginan, berlomba jaya-jayanan. Itu kan gaya barat. Kalau orang timur enggak. Makanya pendidikan timur itu kan zaman dulu enggak ada ujian, enggak ada IP, enggak ada ijazah, enggak ada. Sing penting sinau bareng-bareng padha ngertine, ra iso ya belajarne, ra iso ya belajarne sampai tua ndak apa-apa. Ya kan? Kalau barat ada sistem reward punishment, ada sistem ujian, IPK, nilai. Itu kan memaksa kalian untuk berlomba. Oke. Kita lihat orientasinya kalau dibandingkan jadi kayak gini. Orang timur cenderung punya orientasi universal, memayu hayuning bawono kata orang Jawa. Orientasinya harmoni, universal, individual. Kalau filsafat timur itu orientasinya ke soul and intellect, akal budi dan hati nurani dan jiwa. Kalau western itu accumulation of knowledge, hanya akal saja yang mengumpulkan informasi. Barat itu melihat dunia secara deskriptif, dikumpulkan semua pengetahuan, entah dia butuh apa enggak, entah itu berguna apa enggak, pokoknya sign for sign. Kalau timur enggak, ilmu itu cari yang bermanfaat. Al ilmu bila amalin kan gitu. Kenapa? Ya, ilmu enggak boleh dia berhenti cuma jadi ilmu. Al ilmu bila amalin, amal dari ilmumu sebanyak itu apa terusan? Ya kan? Jangan-jangan ijazahmu adalah sajarin bila samarin. Itu kayak pohon yang tanpa buah. Hati-hati sama orang timur, kamu diketawain itu kan, kamu jungkir balik mati-matian, direwangi nyontek ternyata tidak berbuah. Terus bagi orang timur segala sesuatu itu saling berkaitan, saling berhubungan. Jangan salah, kalau temenmu rusak, jangan dikira kamu gak ketularan rusak sedikit atau banyak. Kalau pemerintahanmu kacau, jangan dikira kamu gak ikut kacau. Kamu gak bisa lo bilang, itu urusannya orang Jakarta. Loh, kita interrelated deh. Kita saling pengaruh-mempengaruhi. Semuanya saling nyambung, gak ada yang kebetulan, interrelated. Kalau Barat memahami sesuatu serba bagian per bagian. Makanya orang Barat itu semakin orang spesialis, semakin dianggap dalam ilmunya. Kalau di Timur semakin orang generalis, ngerti macam-macam, dianggap dia semakin bermanfaat ilmunya. Oke. Filsafat Timur harmony and unified, filsafat Barat master and counter reality. Jadi filsafat Timur ya jelas, tadi tak jelasin tekanannya pada harmoni dan kesatuan. Kalau filsafat Barat, gimana orang bisa jadi aktor di alam semesta ini. Terus filsafat Timur cenderung adaptif, sementara filsafat Barat cenderung defensif, cenderung memisahkan. Karena spesialis tadi, karena orang Timur melihat realitas saling berhubungan, maka dia adaptif, bisa menerima perubahan lebih mudah daripada orang Barat. Hari ini kita ngamuan, mungkin karena epistem yang kita kembangkan baunya agak Barat. Semakin orang susah menerima perbedaan dan perubahan. Tapi semakin orang melihat segalanya berhubungan, biasanya dia semakin adaptif.
Oke, jadi itu beda orientasi barat dan timur. Ini lanjutannya. Jadi secara ringkas, orang timur bisa menyelesaikan diri dengan alam, kalau orang barat menguasai alam. Kalau orang timur spiritual, mistis, biasanya orientasinya, kalau barat rasional, empiris. Kalau yang spiritual, apa ndak butuh rasional? Butuh. Tapi rasionalitas tidak nomor satu. Karena level spiritualitas itu berarti, tidak berarti anti rasionalitas, tapi rasionalitasnya dilampaui. Jadi dilampaui itu wis, yang rasio sudah, tapi belum cukup. Itu level spiritualitas. Kalau yang rasional, tidak selalu dia nyampe makom spiritual. Tapi yang spiritual biasanya sudah melewati stasiun rasional. Itu kalau di tasawuf modusnya seperti itu. Jadi timur spiritual mistis, bukan berarti dia tidak rasional dan tidak empiris, karena nggak ada orang yang bisa hidup tanpa rasio dan tanpa empiris. Empiris itu kan dunia nyata, kasus nyata tiap hari yang kita hadapi, makan, minum, tidur, itu kan dunia empiris, pengalaman. Nggak ada orang yang tidak empiris, dan nggak ada orang yang tidak pakai akalnya. Setiap orang pasti rasional empiris. Tapi di timur, rasio dan empiris tidak nomor satu. Kebalikannya dengan dunia barat. Dengan rasio dan empiris orang bisa maju, tapi tidak akan bisa mencapai puncak kemanusiaan. Puncak identitasmu sebagai manusia ada di wilayah spiritual. Itu beda timur dan barat. Karena spiritual empiris, maka mentalitas timur itu emosional intuitif, batin lebih penting. Sementara yang barat rasional analitik, lahir lebih penting. Ya, struktur lahir itu kan struktur rasional yang harus dianalisis. Sementara struktur batin itu harus dirasakan langsung. Yang tidak menghayati langsung tidak akan ngerti. Makanya di Jawa ada gium, ilmu iku kelakone kanthi laku. Kalau kamu nggak ada lakunya, kamu belum punya ilmu sebenarnya. Ilmumu masih berjarak. Tapi kalau di barat ya ilmu itu deskriptif. Yang berjarak itulah yang ilmu. Nggak apa-apa, katanya orang barat. Tapi di timur nggak ada gunanya kamu ngaku punya ilmu tapi nggak jalan. Oke, orang timur orientasinya ketentraman, orang barat dinamika, perkembangan. Orang timur itu total dan puitis. Kalau orang barat itu parsial dan deskriptif. Nah, sekarang tinggal dicek, kamu tipe orang yang total dan puitis apa yang parsial dan deskriptif. Ya kelihatan lah, mungkin posting-postinganmu akan kelihatan kamu itu orangnya deskriptif apa puitis. Puitis itu kamu ngomong dengan 1-2 kata, orang bisa menafsirkannya jutaan kata. Itu puitis. Tapi kalau deskriptif itu kamu ngomong banyak, orang memahaminya 1 kalimat. Rinduku padamu setinggi langit. Nah, itu wong mikir dibayangin, wah setinggi langit itu berarti panjang, cuma 1 kalimat. Tapi kalau deskriptif kamu ngomong jutaan kalimat, orang memahaminya 1 kalimat. Maka kitab-kitab Jawa itu tipis-tipis, tapi tafsirnya bisa tebal. Kitab-kitab Timur juga begitu. Kitab-kitab babonnya Konfusianisme, Tao, Shinto itu kecil-kecil, tapi tafsirnya bisa jutaan. Oke, jadi orientasinya tadi. Jadi antara Timur dan Barat. Maka ringkasnya, Timur dan Barat punya beda prinsip. Timur individualis, kalau Barat kebalik, Barat individualis parsial, kalau Timur kolektivis. Barat fragmentaris, Timur holistik. Barat konflik, Timur harmoni. Kenapa Barat itu konflik? Karena orang harus maju. Maju itu kan berarti kondisi kamu berubah dari sekarang, lebih baik, meskipun berubahnya secara ideal kan begitu. Nah, untuk berubah kan harus ada gesekan, harus ada masalah. Jadi konflik, terus ada solusi, terus maju kan. Tesis,
antitesis, akan ada sintesis. Sintesis ini akan jadi tesis, ada antitesis baru jadi sintesis. Itu kan cara berpikir dialektis. Sebenarnya itu cara berpikir konfliktual. Makanya Marx dan kawan-kawan cara berpikirnya disebut paradigma konflik sosial. Kalau tidak ada konflik, ya kalian tidak akan maju. Untuk bisa maju harus ada konflik. Jadi jangan anti konflik. Kalau kamu anti konflik, ya tidak maju-maju. Dan ini western style. Ya dalam kondisi tertentu kita kan butuh yang kayak gini. Ini saya bilang tadi, ini yang dimensi kerasnya hidup. Kalau di timur yin, di titik tertentu kita memang harus harmoni. Kalau hidup itu chaos terus, kacau terus, nggak ada tentremnya, ya susah. Harus ada level di mana kita mapan, tenang, harmonis. Dan di titik tertentu kita harus siap juga berubah. Maka siap dengan konflik. Oke. Ya, jadi konflik and harmony, fragmentary and holistic, cara berpikir pedal-pedal, pisah-pisah, melihat sesuatu tidak dalam kaitannya dengan yang lain. Kebalikannya kalau orang timur, holistik, melihat sesuatu secara utuh, semua bagian adalah komponen dari satu sistem besar. Itu cara berpikir holistik. Oke, semoga sudah terkondisikan masuk dunia timur. Minggu depan kita akan ketemu aliran pertama, Taoisme. Ada apa dengan Tao di Cina? Kita ketemu minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.